Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil Faurozi di Pokepo Podcast Kepo. Ya, sekarang kita kedatangan tamu spesial, tamu yang hebat berasal dari kesenian dan dari UKM Teater Mbureng Universitas Hasyim Asy'ari. Ya, mari kita sambut Mas Owen dan Mas Darling. Silakan Mas Owen dan Mas Darling. Selamat datang di podcast Kepo. Ya. Gimana perjalanannya ke sini, berapa jam? Tadi kira-kira 10 langkah kalau Oh, 10 langkah ya. 10 langkah. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu, mungkin namanya sampean berdua itu siapa gitu pada para penonton Pokepo. Silakan Mas Darling. Nama asli Haidar Hafiz Fadila, nama panggung Darling, jabatan sebagai ketua Ya, Pak Ketuanya. dari Teater Mbureng. Asal Jakarta. Asal Jakarta. Jakarta. Asli Jakarta. Asli Betawi, Nyel. Betawinya betul. Betawinya. Oke. Terus sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Owen Nur Kholis Majid. Ya, asli mana Mas? Saya asli Tangerang, Asli lahir di Tangerang. Tangerang. Kenapa kok bisa jauh-jauh datang ke Unhas gitu untuk pertama kalinya? Siapa dulu nih? Ya, mungkin dari Saya Mas Darling Mas dulu Ketua ya. dulu. Saya sebenarnya mau nyari kampus yang murah aja sih. Kampus yang murah. Yang ekonominya itu nggak tinggi-tinggi banget lah. Kalau di Jakarta kan ekonomi itu tinggi lah. Jadi uang jajan juga mungkin akan tinggi. Makanya saya kuliah di sini. Oh, berarti dari segi uang jajan lebih sedikit lah ya Iya. dibanding di Jakarta. Betul. Jadi Mas Owen gimana? Kenapa kok bisa di Unhas untuk awal gimana? Kalau saya ini pribadi ya, Ya, belum ke pribadi. Mbureng ya. Saya pribadi. Pribadi dulu ya. Saya dulu itu sudah daftar di UIN, Win mana itu? UIN Sunan Kalijaga sama UIN Wali Songo Semarang. Win Laisong. Dan nggak keterima. Gak diterima. Nah akhirnya ya udah saya putar otak, pilihan terakhir adalah di Unhas. Karena waktu itu saya lihat pamflet katanya pilihan cerdas kuliah di Unhas. Oh, oke. Ini Jombang. Oke. Jadi saya daftar di Unhas. Berarti pilihan cerdas kuliah di Kuliah di Unhas. Unhas. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke Teater Mbureng ya Mas ya. Coba ceritakan kenapa kalian berdua itu tertarik masuk ke teater, masuk ke ya UKM tersebut. Dari saya dulu ya. Ya, silakan. Saya awal dikenalkan teater itu diajak ngopi sama senior namanya Mas Patah dari Tangerang. Diajak ngopi sama senior Mbureng dan saya nggak tahu itu anak-anak Mbureng gitu ya. Emang juga nggak ada niat buat masuk organisasi ataupun UKM ataupun organisasi eksternal gitulah. Emang dulu saya semester 1 semester 2 itu kupu-kupu, nggak tahu yang namanya dunia perkuliahan. Terus dikenalkan lah sama Fata ini, nongkrong diajak ngopi, nggak taunya saya nyaman di sana. Nyaman. Karena di sana ada gitar, terus ada yang baca puisi, terus ada yang Asik lah acting. Ya, asik berarti. Akhirnya karena saya dari zaman SMP itu udah berkecimpung di kesenian, dari lukis yang walaupun nggak bagus-bagus amat, terus gitar, terus rampak beduk, kesenian Banten itu. Akhirnya saya tertarik lah sama kesenian teater ini karena saya belum pernah yang namanya berkecimpung di dunia teater. Saya masuk, saya daftar tahun 2022. 2022. Iya, di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu di dalam pengurusan itu ketuanya Mas Tama. Mas Tama dari prodi Hukum Keluarga, dia angkatan 2019. 2018, maaf. Iya. Itu.
Terus bagaimana prosesnya Mas untuk masuk ke UKM tersebut? Masuk UKM Teater Murang itu gampang sih. Cuman daftar, bayar pendaftaran buat kita. Setelah itu isi formulir yang isinya biodata tersendiri, diklat, udah selesai jadi anggota. Oh iya. Tuh. Jadi lanjut ke Mas Owen, gimana caranya? Maksudnya gimana sampean kok bisa masuk ke UKM Teater Murang? Bisa diceritakan? Ini yang menarik nih. Ya. Menarik. Enggak. Beda Mas. Beda Mas. Seperti yang apa yang kita tahu kan tadi Darling bilang ketuanya kan Mas Tama pada saat itu. Nah, Mas Tama sendiri alumni Akobah. Sekarang saya juga termasuk masih di Akobah. Sampean juga kan Mas? Oh iya, saya juga alumni Jadi Akobah. setiap malam tuh sering ketemu sama Mas Tama. Ketemu akhirnya iya, ketika ngopi, Mas Tama itu ngasih IG Bureng, memperkenalkan ke saya, Wen, ini bagus nih, ada puisi, ada nari, ada teaternya, ada meditasi biar kamu fokus segala macam. Kamu nanti ikut aja ke sana ngopi ngobrol bareng-bareng, pokoknya enak lah. Terus akhirnya saya manut lah, mau masuk. Terus diajak ke sanggar pertama kali, saya masih diem aja tuh, belum kenal sama yang senior kan. Waktu itu juga ada ini, saya kira ini senior, soalnya mukanya senior. Oh iya. Jangan terlalu jujur ya. Tapi nggak apa-apa. Lanjut. Akhirnya pertama ngopi nongkrong, ya emang benar. Pertama emang nongkrong ngopi biasa. Terus pada hari Kamis kan ada latihan rutin. Akhirnya ikut latihan rutin. Tiba-tiba saya diajak diklat. Saya nggak daftar di situ. Oh, nggak daftar. Langsung diklat tanpa formulir. Oh iya. Ini Jebakan berarti ya. Tiba-tiba langsung diklat. Ya udah di situ langsung ada pengesahan jadi anggota Murang. Sebelum lanjut ya, mungkin penonton belum pada tahu apa itu UKM Teater Murang. Mungkin bisa dijelaskan dari salah satu. UKM Teater Murang itu unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah itu namanya ekstrakurikuler, tapi kalau di kampus namanya UKM. UKM Teater Murang itu di dalamnya ada kita mempelajari meditasi, terus mempelajari teater, mempelajari penulisan naskah, mempelajari puisi, bagaimana cara membaca puisi, menulis puisi, bagaimana membaca naskah, bagaimana membaca sajak ataupun cara penulisannya, itu ada di UKM Teater Murang. Tinggal kitanya aja mau apa enggak nih nyari yang kita pengen. Jadi di UKM Teater Murang itu kita nggak bisa nunggu dicekokin, itu nggak bisa. Kita harus minta, kita harus kejar, baru kita dapat. Berarti intinya kita yang harus mau duluan ya. Iya betul. Boleh. Terus bisa minta tolong ceritakan gimana sih terbentuknya UKM Teater Murang? Sedikit saya nggak apa-apa. UKM Teater Murang ya. Awalnya itu komunitas, Mas. Jadi komunitas anak kampung. Anak kampung Cukir di sini yang biasanya ngopinya di Warung Bule WBL depan DF itu. Nah, dari situlah nama awalnya itu komunitas Bengkel Seni Teater. Komunitas Bengkel Seni Teater. Ya. Itu tahun 1982. Sampai udah lahir belum? Belum. Oh, belum. Kita belum lahir kayaknya ya. Belum. Itu tahun udah lama 82. juga berarti ya. Udah lama juga. Terus nggak lama tahun 86 karena banyak anggota yang komunitas itu banyak dari mahasiswa Unhas, akhirnya dibentuklah organisasi UKM itu di dalam Unhas dan diganti namanya Teater Murang. Murang itu artinya mburi tebu ireng. Mburi tebu ireng. Iya. Oh. Jadi belakang tebu ireng lah maksudnya itu.
Oh, jadi arti dari nama Bureng itu mburi tubuh ireng ya guys ya. Ya. Di map ada kok di map. Di map. Bureng ada. SK dari kampus itu keluar tahun 1986. 1986. Ya, ya, ya. Tahun 86. Nah, terus kemarin kan ada cerita lah, katanya UKM Teater Bureng ini lagi sedang mengadakan tur. Nah, tur Jatim lah. Nah, itu tujuannya ke kota mana saja itu, Mas? Tujuannya itu ada 3 kota. 3 kota. Oh, ya. Yang pertama di tanggal 28 Agustus kita pentas di Madura. Tepatnya di UTM, Universitas Trunajaya Madura. Yang kedua kita pentas di Blitar tanggal 31 Agustusnya itu di Blitar, di Mankota Blitar. Yang ketiga itu kita pentas di Nganjuk, tepatnya di Sanggar Seni Rumah Ilalang. Itu. Saya pengen tahu, mungkin juga penonton juga pengen tahu, bagaimana sih proses awal kalian untuk mempersiapkan tur tersebut? Silakan Mas. Mempersiapkan. Iya. Jadi emang pentas ini tuh diberi nama dengan Sambang Dulur Teater. Sambang Dulur Teater. Karena tahun lalu kan kita mengadakan parade teater di mana tujuannya untuk silaturahim karena pasca Covid kan. Jadi silaturahim yang dulu itu untuk menguatkan kembali pada relasi-relasi yang di luar. Akhirnya tahun ini kami memutuskan untuk mengadakan Sambang Dulur Teater. Jadi gantian kita yang keluar. Karena kemarin sudah mengundang yang luar ke sini, kita yang keluar. Dan terus juga ini pentas perdana untuk anggota baru. Oh, jadi yang pentas itu anggota baru Anggota ya? baru, iya. Anggota baru. Jadi sekalian kita keliling, sekalian itu perdana untuk pengalaman pertama untuk anggota baru. Ya, ya, ya. Terus persiapannya kalau boleh tahu berapa bulan atau berapa hari untuk mempersiapkan pentas tersebut, Mas? Untuk pentas sendiri kurang lebih 1 bulan. 1 bulan doang? 1 bulan. Itu di bulan sampai akhir Agustus ya. Akhir Agustus. Awal Awal apa akhir ya? awal prosesnya itu tanggal 20 Juli. 20 Juli. Karena kan sebelumnya itu yang sebenarnya yang direncanakan kita Ya. itu dari tanggal 20 Juli sampai tanggal 10 Agustus. Ya. Kita pentas kelilingnya itu. Terus banyak kendala lah yang akhirnya bikin mundur acara ini. Akhirnya kita baru mulai proses itu di tanggal 20 Juli. Kita mulai proses dari pemilihan naskah, apa nih naskah yang pantas untuk di pentas keliling, apa yang pantas buat di Iman. Soalnya kan dari tiga kota ini kita beda-beda Mas penontonnya. Iya. Dari Madura ini kita tingkat kampus. Dari Blitar ini kita tingkat sekolah. Dan dari Nganjuk ini tingkat masyarakat. Jadi semua kalangan itu ada, entah yang sekolah, entah yang enggak sekolah, entah yang sarjana, orang tua, anak kecil. Jadi semua kalangan itu ada. Makanya kita di pemilihan naskah ini kita berpikir itu gimana caranya satu naskah itu cocok untuk 3 tempat yang berbeda ini. Berarti agak susah ya mencari naskah yang tepat. Karena kita juga menyocokkan sama penonton. Karena kan kita sebagai aktor ataupun sebagai penyaji itu kan mau gak mau apa yang kita sajikan itu penonton harus paham sama apa yang disajikannya itu. Tuh. Mungkin itu idenya siapa itu? Tur Jatim itu. Awalnya itu ide siapa? Dan akhirnya bisa terselenggara tur seperti itu. Untuk ide dari Mas Ketua sendiri sebenarnya. Oh, Mas Ketua. Oh, boleh. Jadi
pada waktu itu Mas Ketua ini lagi resah, Lagi resah. bilang ke saya, Wan kita bikin apa nih, bikin apa nih. Jadi mulai idenya dari situ, dari obrolan situ. Akhirnya memutuskan untuk pentas keliling yang dinamai Sambang Lulur Teater. Oh, boleh. Pasti ya setiap acara atau setiap kayak sesuatu yang kita jalanin pasti ada feedback sama hambatannya lah ya. Mungkin bisa diceritakan apa saja hambatannya dari awal sampai akhir lah yang bisa diceritakan. Hambatannya Mas ya. Aduh. Ini hambatannya awal proses. Ini kita berdua kan KKN sebagai yang Mahasiswa. tua lah, yang Enam lah. tua lah, yang tua di Bureng itu KKN. Akhirnya adik-adik ini kan nggak ada yang apa namanya ngelatih, Mendampingin. nggak ada yang mendampingin. Akhirnya itu kita kesulitan buat bagi waktu di situ. Kita ada waktu hari Sabtu Minggu, sedangkan adik-adik kita kan ada waktunya Kamis Jumat di kampusnya. Nah, itu gimana caranya ya? Kita mau nggak mau kita yang ngalah nih KKN karena lebih fleksibel kan kalau Ya, KKN betul. kita gampang izin, nggak harus ke dosen kita izinnya. Akhirnya kita yang ngalah, oke kita ikutin. Nah dari situ kita mulai proses. Sebetulnya banyak kendala, banyak ributnya. Yang beda pemikiran. Saya kan sama Owen nggak satu pemikiran nih. Saya maunya ini, Owen kadang maunya ini. Ya pentas keliling itu tadinya nggak pentas keliling. Tadinya itu mau bikin pentas terbuka. Pentas terbuka. Jadi kita mengundang orang-orang gitu untuk pentas. Ya kurang lebih kayak parade teater itu. Tapi melihat kondisi anak-anak ini cuma 6 orang Mas. 6 orang teater Bureng Mas. Oh, 6 orang. Satu cewek 5 cowok. Oh, ya. Dengan kapasitas orang yang seperti itu. Tapi saya yakin kualitas anak-anak bisa lah. Ya. Jadi gimana caranya kita bikin acara yang enggak menyiksa diri sendiri gitu. Kalau kita buka panggung kan kita Repot capek, Oh, iya. harus nyiapin ini, nyiapin itu. Harus Banyak yang minjem, dipersiapkan, ya. iya, banyak minjem, banyak beli, terus ngundang sono, ngundang sini kan, waduh, Iya. capek lah. Akhirnya gimana nih caranya kita pentas modal naskah doang. Akhirnya, nah dari situlah dasar pemikiran pentas keliling muncul. Kita pentas keliling aja, kita garap satu naskah, kita tur ke beberapa kota, kita pentasin. Akhirnya kita ajukan itu surat proposal. Jadi kita mau pentas di Blitar, mau pentas di Madura dan lainnya itu kita mau kita menyodorkan proposal dulu. Ini saya mau pentas di tempat kalian, boleh atau tidak? Gitu. Boleh nggak? Oke boleh. ACC tanggal segini, dikasih tanggal. Tempatnya ini, silakan survei Mas, survei. Dan itu 3 kota itu ya alhamdulillahnya bisa menerima teater Bureng dengan baik, terus ngasih feedback yang wow lah. Iya. Itu. Mungkin untuk feedback dari orang-orangnya ya, kayak sebagai panitia, sebagai anggota mungkin feedbacknya dari pengalaman pertama. Karena di pentas keliling ini jujur kita cuma berdua. Panitianya. Oh, iya. Panitianya berdua jadi Yang mengelola ya kami berdua ini. Yang berdua mungkin itu pengalaman satu. Terus yang kedua juga pengalaman dari anak-anak anggota sendiri. Pengalaman pentas pertama langsung di luar. Itu juga menjadi nilai plus untuk anak-anak. Wah, berarti banyak banget ya feedback yang didapat walaupun masih anggota baru kan ya. Iya. Udah bisa keluar itu feedbacknya baik banget itu bagi anggota baru lah bisa dibilang ya. Ya, mungkin bisa diminum dulu kita. Oh, ini boleh diminum ya? Boleh. Dikirain jual pajangan. Diminum dulu. Aman. Asli Kita ini. minum dulu. Itu Asli, dimakan juga bisa nggak apa-apa. Kita santai ya. di sini ya. Enggak, karena saya nunggu disuruh tadi. Kok enggak? saya mau udah haus bodo amat. Kemarin juga di Madura kita berenam berangkat itu. Satu sopir itu dari KPI juga itu supirnya. Oh, dari KPI juga supirnya. Agak gemuk sih badannya.
Oh. Itu saya salut sih sama dia itu. Kenapa? Bukan anggota Bureng ya. Iya. Baru kenal sama saya mah baru kenal, tapi sama Owen mah udah lama. Iya. Terus saya nyari supir kan di teater itu nggak ada yang bisa nyupir. Ada satu orang, cuman belum punya SIM. Akhirnya saya nyari lah orang. Wan, punya temen nggak? Oh punya, temen KKN siapa namanya? Tio. Oke, ajak mau nggak dia? Ya udah coba dia ajak. Mau nggak ini ikut pentas keliling gitu? Adalah nanti, tapi kita ini mah tulus aja, ikhlas gitu. Ya. Paling cuman rokok sama makan doang. Saya dari awal. Udah nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Dan emang orangnya gokil sih, gokil itu mas orangnya itu. Oh, Tulus berarti itu orangnya. alhamdulillah ya dapat seorang supir yang Iya. gak neko-neko lah ya. Terima kasih anak-anak KPI. Oke. Oh itu silakan dimakan mas. Iya. Jangan dilihat aja, santai aja. Karena mungkin ya bagi dia ya, bagi itu tadi si Tio itu. Iya. Bagi dia di teater Bureng itu ada beberapa pengalaman yang akan dipakai di KPI. Iya, Contohnya betul. ini vokal. Betul mas, betul banget. Soalnya kan kita juga di sana itu ketemu orang-orang baru juga Iya. kan ya. Ya mungkin dari situ supir itu mau berkecimpung juga lah. Intinya nggak sekedar nyupir tapi dapat ilmu yang lebih lah gitu. Iya. Supirnya juga kan ngediklat supir kita juga kan itu. Iya. Itu memang saya pribadi dapat cerita dari supir waktu itu. Apa Dia tuh? emang sekalian mau ketemu cewek. Dari si Tio itu bilang ke saya gitu. Dia emang sekalian untuk ketemuan sama cewek di Madura. Oh, berarti si Tio Jadi itu. salah satu kenapa si supir itu mau. Oh, Tio. Dari situ. Oh iya ya. Oh, yang siang-siang hilang itu. Ya. Siang-siang hilang si Tio. Itu nemuin cewek. Oh berarti ada masuk terselubungnya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, yang penting kita diantar pulang. Ada yang nyupir gitu. Feedback dari dia. Feedback dari dia itu. Ya, lanjut ya, kita lanjut ya. Respon dari teater kampus lain lah. Terus atau respon dari penonton yang melihat pentas kalian di sana. Itu apa saja? Gimana responnya gitu? Merespon baik atau ada saran, ada kritik dari penonton-penonton sana mungkin bisa dijelaskan. Dari 3 tempat ini responnya emang beda ya mas ya, karena beda-beda basic gitu. Ada yang kampus, sekolah sama masyarakat kan. Tapi baik semua sih responnya. Dari Madura itu baik, kita dijamunya baik, terus dikasih transportasi juga, uang transport. Terus di Blitar ada tiketing, kita dibagi 70% 30% juga dari tiketing itu untuk kita ongkos pulang lah, buat Lumayan ongkos lah ya. bensin dan makan. Terus juga pokoknya dari semua teater yang kami datangin itu alhamdulillah responnya baik, karena mereka juga pernah kami undang di acara kami, jadi kita berbalas budi. Itu enaknya nih di teater itu begitu mas. Walaupun baru kenal itu ya udah kamu saudaraku, itu enaknya di teater itu. Di kesenian lah. Iya. Ya. Masuk kesenian lah. Mungkin kalau pesan atau kesan yang membekas, Ya. kalau menurut saya sendiri dari ketiga pementasan dari tempat yang berbeda itu membekas semua. Karena dari dari 3 tempat itu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, kita sharing-sharing di sana. Jadi setiap pementasan itu mesti ada obrolan sarasehan. Nah itu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari pementasan teater tersebut. Jadi setelah pentas ada sarasehannya gitu ya. Jadi semua membekas. Pentas keliling itu berapa bulan berjalan? Udah sampai
Kalau prosesnya mungkin Mas ya sebulan lebih. Sebulan lebih. Tapi kalau pementasannya ya kurang lebih 2 minggu, 10 harian lah. 10 Iya, harian. dari tanggal 28 sampai tanggal 6 September. Dan nanti kita akan pentas lagi, insya Allah doakan teman-teman. Ya. Akan pentas lagi di Jombang, tepatnya di acara PBSI. Itu Berarti dalam waktu dekat ini ya? dalam waktu dekat ini, insya Allah 13 Oktober 2024. Ya, 13 Oktober ya. Saksikan di acaranya PBSI. Di Unas. acara jurusan PBSI. Di acara Febula ya? Febula, Festival Bulan Bahasa 2024. Jadi UKM Teater Seni Bureng akan tampil lagi di sana ya? Oke. Dengan naskah yang sama kita tampilkan Iya. di acara PBSI. Gak ada tiketing, gratis. Halal, ini semua halal. Jadi yang mau nonton Harus nonton. seni teater langsung ke kampus Unhas saja. Apalagi yang penonton di Oh, balik iya. kamera ini harus Nonton yang di belakang kamera ini harus nonton ya nanti Saya ya. hafalin muka-mukanya kalau nggak ada di tempat. Saya juga ada ayang saya juga Oh, satu. iya. Nah mungkin untuk terakhir nih ya, gimana sih dari mahasiswa baru yang ingin bergabung bersama UKM Seni Teater Bureng, gimana caranya? Gampang Mas. Oh, gampang. Gimana itu? Sampai datang ke sanggar ngopi, nanti saya kasih formulir, isi, kemudian ikut latihan. 3 kali aja ikut latihannya. Setiap hari Kamis, 3 minggu itu, setiap hari Kamis. Terus diklat udah selesai. Jadi gampang banget. Ayo mahasiswa Gampang. baru ya. Mahasiswa baru khususnya. yang mau gabung lah. Untuk mahasiswa baru, kalau yang mau keluar kota kemana keliling-keliling kita berteater dengan sangat menyenangkan, bisa ikut gabung di UKM Teater Bureng. Ya. Teater menyenangkan bukan? Menyenangkan. Ya mungkin itu saja dari kami. Sekian dari Pokepo Podcast Kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.